Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai model pembelajaran matematika Kinesli. Baik, sebelum mulai presentasi, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya, Iwayan Agus Dharma Putra dengan NIM 21130111052 dari kelas 3A Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Ezra Zefania Agni dengan NIM 21130111054 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Nilo Ayu Sriasmini dengan NIM 21130111040 dari kelas 3B Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Kadek Sinta Kristiani dengan NIM 21130111042 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Nidesa Made Maitriana Dwiyanti dengan NIM 21130111046 dari kelas 3C Pendidikan Matematika. Selanjutnya ada Komang Dena Prasanti Dewi dengan NIM 21130111022 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Dan yang terakhir ada Gusti Ayu Kadek Ratnawati dengan NIM 21130111034 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Baik, selanjutnya adapun materi yang akan dibawakan oleh kelompok kami yaitu terdapat 3 bab. Bab pertama yaitu kajian filosofis model pembelajaran matematika Kinesli yang dibagi menjadi yang pertama, teori pembelajaran kognitif, yang kedua, teori pembelajaran pemrosesan informasi, dan yang ketiga, teori pembelajaran konstruktivisme. Bab kedua yaitu akan membahas kajian teoretik model pembelajaran matematika Kinesli yang dibagi menjadi pengertian model pembelajaran matematika Kinesli, yang kedua unsur model pembelajaran matematika Kinesli, yang ketiga situasi ideal dari penerapan model pembelajaran matematika Kinesli, dan yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan pembelajaran matematika Kinesli. Selanjutnya di bab 3 akan dibahas mengenai implementasi model pembelajaran matematika Kinesli. Baik, presentasi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Untuk rekan saya yang bertugas, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait kajian filosofi model pembelajaran matematika Kinesli secara umumnya. Nah, jadi kajian filosofi model pembelajaran matematika Kinesli ini berkaitan dengan beberapa penerapan teori pembelajaran, yaitu yang pertama ada teori pembelajaran kognitif, kemudian yang kedua ada teori pembelajaran pemrosesan informasi, dan yang ketiga ada teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan teori pembelajaran, yaitu yang pertama, teori pembelajaran harus mampu memperhatikan bahwa terdapat banyak kecenderungan cara belajar siswa. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki kemampuan menyerap informasi yang berbeda-beda. Nah, jadi kita harus mampu memperhatikan kecenderungan cara belajar yang terdapat pada masing-masing siswa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, teori pembelajaran berkaitan dengan hubungan yang optimal. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru mampu mencari hubungan yang mudah tentang sesuatu yang akan diajarkan kepada peserta didik agar peserta didik lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nah, sebagai contoh, misalnya di sini kita ingin menjelaskan materi terkait bangun ruang sisi datar. Agar siswa mampu menangkap materi terkait bangun ruang sisi datar tersebut, kita dapat mengaitkan dengan kondisi sekitar atau keadaan lingkungan sekitarnya. Nah, dengan begitu siswa akan mampu lebih mudah memahami materi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, teori pembelajaran berkaitan dengan pemberian reward dan punishment. Nah, yang keempat, teori pembelajaran terkait dengan adanya struktur pengetahuan, di mana terdapat 3 hal yang berkaitan dengan struktur pengetahuan. Yaitu yang pertama, struktur pengetahuan harus mampu menyederhanakan suatu informasi yang sangat luas. Nah, kemudian yang kedua, struktur pengetahuan harus mampu membawa siswa kepada hal-hal yang baru melebihi informasi yang ada pada buku ajar. Nah, jadi di sini seorang guru harus mampu memberikan informasi yang lebih kepada peserta didik terkait materi yang yang sedang diterangkan, yang tidak hanya berpatokan pada buku ajar yang sudah disediakan oleh sekolah saja. Nah, kemudian yang ketiga, struktur pengetahuan harus mampu meluaskan cakrawala berpikir siswa, yang dimana dapat mengkombinasikan dengan ilmu-ilmu yang sudah ada lainnya. Nah, jadi sekian terkait kajian filosofi model pembelajaran matematika Kinesli secara umumnya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan saya Gustiayu Kadaratnawati dengan NIM 3 digit akhir 034 dari kelas 3D Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori belajar kognitif. Nah, jadi apa sih itu teori belajar kognitif? Jadi teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Jadi menurut paham kognitif, tingkah laku seseorang tidak hanya dikontrol oleh reward dan reinforcement saja, namun tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan untuk mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Nah, paham kognitif berpandangan bahwa tingkah laku seseorang sangat bergantung pada pemahaman atau insight terhadap hubungan-hubungan yang ada di dalam suatu situasi. Nah, jadi belajar menurut teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, nilai, dan sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Nah, adapun tokoh-tokoh yang turut menyampaikan pendapatnya mengenai teori pembelajaran kognitivisme. Yang pertama, teori kognitif menurut Jean Piaget. Nah, Jean Piaget mengemukakan bahwa proses belajar akan terjadi apabila ada aktivitas individu yang berinteraksi dengan lingkungan sosial dan juga lingkungan fisiknya. Nah, Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Jadi, perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Nah, jadi di sini proses mental itu pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logically. Nah, jadi bagi Piaget berpikir dalam proses mental tersebut jauh lebih penting dari sekedar mengerti. Nah, semakin bertambah umur seseorang, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan juga semakin meningkat pula kemampuan kognitifnya. Kemudian ada 4 tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yang dimana dari usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada usia ini individu dalam memahami sesuatu yang berada di luar dirinya melalui gerakan, seperti suara atau tindakan yang dapat diamati atau dirasakan oleh alat inderanya. Kemudian yang kedua, ada tahap praoperasional dari usia 2 sampai 7 tahun. Nah, pada usia ini individu mulai memiliki kecakapan motorik untuk melakukan sesuatu dari apa yang dilihat dan didengar, tetapi belum mampu memahami secara mental atau makna atau hakikat terhadap apa yang dilakukannya tersebut. Kemudian yang ketiga, tahap operasional konkret, yakni dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, individu mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian yang bersifat konkret. Nah, individu sudah dapat membedakan benda yang sama dalam kondisi yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya, tahap operasional formal, yakni dari usia 11 tahun ke atas. Nah, pada masa ini individu mulai memasuki dunia kemungkinan. Nah, dari dunia yang sebenarnya atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Nah, individu dapat berpikir secara abstrak, lebih logis dan idealis. Nah, yang selanjutnya teori belajar menurut Jerome Seymour Brunner atau yang disebut juga belajar penemuan. Nah, Brunner menjelaskan bahwa belajar harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Tingkat perkembangan individu menurut Brunner di sini hampir sama dengan pendapat Piaget. Nah, menurut Brunner, perkembangan intelektual anak dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama fase praoperasional yang dimulai dari usia 5 hingga 6 tahun. Nah, pada masa ini disebut masa prasekolah. Pada taraf ini individu belum dapat mengadakan perbedaan yang tegas antara perasaan dan motif pribadinya dengan realitas dunia luar. Nah, pada taraf ini kemungkinan untuk menyampaikan konsep-konsep tertentu kepada anak sangat terbatas. Kemudian yang kedua itu fase operasi konkret. Nah, pada taraf kedua ini operasi itu disebut internalis. Artinya dalam menghadapi suatu masalah, individu hanya dapat memecahkan masalah yang langsung dihadapinya secara nyata. Individu belum mampu memecahkan masalah yang tidak dihadapinya secara nyata atau konkret, atau yang belum pernah dialami sebelumnya. Nah, yang ketiga ada fase operasi formal. Pada taraf ini, anak itu telah sanggup beroperasi berdasarkan kemungkinan hipotesis dan tidak lagi dibatasi oleh apa yang berlangsung dihadapinya sebelumnya. Nah, tahap ini disebut juga dengan tahap simbolik, yang dimana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Yang selanjutnya teori belajar Ausubel atau belajar bermakna. Nah, menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang dipelajari diasimilasikan secara non-arbitrer dan berhubungan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Ausubel mengemukakan bahwa yang perlu diperhatikan seorang guru ialah strategi mengajarnya. Contohnya, pelajaran berhitung bisa menjadi tidak berhasil jika siswa hanya disuruh menghafal formula-formula tanpa mengetahui arti formula itu.
Nah, sebaliknya bisa lebih bermakna jika murid diajari fungsi dan arti dari formula-formula tersebut. Menurut Ausubel, belajar diklasifikasikan ke dalam 2 dimensi. Dimensi yang pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan. Kemudian dimensi yang kedua menyangkut cara bagaimana siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang ada. Nah, yang selanjutnya teori belajar Gestalt. Menurut teori Gestalt, belajar adalah proses pengembangan yang didasarkan pada pemahaman atau insight. Nah, jadi insight adalah pemahaman terhadap hubungan antar bagian dalam suatu situasi permasalahan. Dalam belajar, menurut teori Gestalt, yang terpenting adalah penyesuaian pertama, yaitu mendapatkan respon atau tanggapan yang tepat. Nah, belajar yang terpenting bukan mengulangi hal-hal yang harus dipelajari, tetapi mengerti atau memperoleh insight. Belajar dengan insight yang pertama, yakni insight tergantung dari kemampuan dasar, kemudian insight tergantung dari pengalaman masa lampau yang relevan, kemudian insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. Kemudian insight adalah hal yang harus dicari karena tidak dapat jatuh dari langit. Kemudian belajar dengan insight dapat diulangi dan insight sekali didapat digunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. Teori pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Gagne, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Sebelum menghasilkan sebuah keluaran, informasi yang telah diolah itu disimpan sehingga dapat dikontrol oleh otak dan dapat diingat kembali. Hal itulah yang disebut dengan hasil belajar. Teori belajar pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Teori belajar pemrosesan informasi adalah pendekatan kognitif di mana anak mengolah informasi, memonitornya, dan menyusun strategi berkenaan dengan informasi tersebut. Jadi, pendekatan dari pemrosesan informasi itu adalah pendekatan kognitif. Kenapa? Karena sekilas teori ini mirip dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Dalam teori pemrosesan informasi, proses memang penting, namun yang lebih penting adalah sistem informasi yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi inilah yang akan menentukan sebuah proses nantinya. Bagaimana proses belajar siswa akan berlangsung sangat ditentukan oleh informasi yang akan dipelajari. Jadi, menurut Gagne ini, terdapat 8 fase dalam pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi merupakan fase awal dalam memenuhi pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan tertentu, atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, itu adalah pemahaman. Fase ini, individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Yang ketiga, itu adalah pemerolehan. Individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang ada pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat, itu adalah penahanan. Menahan informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori siswa. Yang kelima, itu adalah ingatan kembali, yakni mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan dalam otak sehingga terjadi sebuah rangsangan. Kemudian, yang keenam adalah generalisasi, yakni menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Selanjutnya yang ketujuh adalah perlakuan, yakni perwujudan perubahan perilaku seorang individu sebagai hasil dari sebuah pembelajaran. Yang kedelapan adalah umpan balik. Nah, individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Jadi itulah 8 fase dari proses pembelajaran informasi. Selanjutnya, karakteristik teori pembelajaran pemrosesan informasi. Jadi karakteristiknya itu ada 3, yaitu proses berpikir, mekanisme pengubah, dan modifikasi diri. Yang pertama, proses berpikir. Proses berpikir merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan konsep, di mana konsep ini merupakan sebuah elemen yang membantu untuk menyederhanakan dan meringkas sebuah informasi.
Konsep ini dibedakan menjadi dua, yaitu konsep konkret dan konsep yang didefinisikan. Konsep konkret menunjuk kepada objek-objek dalam lingkungan fisik, sedangkan konsep yang didefinisikan itu bukan lingkungan hidup fisik. Contohnya adalah lingkaran adalah garis yang berbentuk bundar yang mempunyai jari-jari yang sama panjang. Yang kedua, itu adalah mekanisme pengubah. Ada 4 mekanisme yang bekerja untuk menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak, yaitu encoding, otomatisitas, konstruksi strategi, dan generalisasi. Encoding adalah proses memasukkan informasi ke dalam memori. Kemudian otomatisitas adalah istilah yang berarti kemampuan untuk memproses informasi dengan sedikit atau tanpa usaha. Yang ketiga adalah konstruksi strategi, yang artinya penemuan prosedur baru untuk memproses sebuah informasi. Yang terakhir adalah generalisasi, yang artinya anak perlu generalisasi atau mengaplikasikan strategi pada problem-problem yang ada. Yang ketiga adalah modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi, yang berarti kognisi atau pengetahuan tentang yang di dalamnya terdapat dua hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Gradler menggambarkan konseptualisasi umum memori manusia menjadi 3 sistem penyimpanan ingatan, yakni sensory memory, short-term memory, dan long-term memory. Sensory memory. Sensory memory atau sensory register merupakan komponen pertama dalam sistem memori. Sensory memory menerima stimulus atau informasi dari lingkungan seperti sinar, suara, bau, dan lain sebagainya secara terus-menerus melalui alat penerima seperti reseptor kita. Reseptor disebut juga dengan alat-alat indera. Informasi yang diterima disimpan dalam sensory memory kurang lebih 2 detik. Selanjutnya, short-term memory atau memori jangka pendek. Sistem memori ini memiliki kapasitas yang terbatas, di mana informasi disimpan selama 30 detik, kecuali informasi tersebut diulang atau kalau tidak diproses lebih lanjut, karena jika diproses, informasi bisa disimpan lebih lama. Selanjutnya, long-term memory atau memori jangka panjang. Long-term memory adalah jenis memori yang menyimpan banyak sekali informasi untuk periode waktu yang lama, dalam cara yang relatif permanen. Kapasitas memori jangka panjang manusia sangatlah mengejutkan dan efisiensi di mana individu-individu bisa mendapatkan kembali informasi yang sangat mengesankan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya Kadek Sita Kristiani akan melanjutkan pemaparan mengenai landasan filosofis dari model pembelajaran Kingsley. Adapun teori filosofis selanjutnya adalah teori pembelajaran konstruktivisme, di mana konstruktivisme ini sendiri merupakan aliran filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil dari konstruksi kita sendiri. Adapun tujuan dari pendekatan konstruktivisme ini adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam menemukan, memahami, dan menggunakan informasi atau pengetahuannya. Adapun tokoh-tokoh yang menjadi pencetus dari teori pembelajaran konstruktivisme ini adalah yang pertama John Dewey, kemudian Jean Piaget, kemudian yang ketiga ada Maria Montessori, dan yang keempat adalah Lev Vygotsky. Adapun karakteristik dari konstruktivisme ini sendiri adalah yang pertama, belajar aktif atau active learning. Maksudnya di sini adalah siswa dan juga tenaga pendidik berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga tidak hanya guru yang berperan, melainkan siswa juga teraktif dalam pembelajaran. Kemudian karakteristik yang kedua adalah siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah guru harus dapat memberikan bantuan berupa scaffolding yang diperlukan oleh siswa dalam menempuh pembelajaran. Nah, adapun scaffolding ini adalah sebagai dukungan yang diberikan oleh guru kepada siswa selama menempuh proses pembelajaran. Adapun materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian model pembelajaran Kingsley dan juga unsur-unsur model pembelajaran Kingsley. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran Kingsley. Model pembelajaran Kingsley merupakan model pembelajaran atas dasar teori belajar 0
Learning Style atau KLS, di mana dikembangkan oleh Jeff Nisley, yang dimana beliau mengatakan bahwa pengalaman serta konseptualisasi abstrak dan pendekatan berkaitan mengubah pengalaman merupakan gaya belajar siswa dalam memahami pengalaman. Model pembelajaran Nisley mengarah kepada model pembelajaran yang bersifat eksperiensial. Proses pembelajaran ini diarahkan untuk mengaktifkan pembelajaran dalam membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman peserta didik secara langsung. Baik, untuk selanjutnya yaitu unsur-unsur model pembelajaran Nisley. Yang pertama, sintaks. Model pembelajaran matematika Nisley terdiri dari 4 tahap, yaitu yang pertama tahap alegorasi, yaitu tahap di mana guru mengarahkan siswa untuk mengingat kembali pengetahuan awal siswa dengan materi yang akan diberikan. Yang kedua yaitu tahap integrasi, yang dimana tahap ini guru meminta siswa untuk mengerjakan suatu LKS bersama rekannya. Setelah itu guru akan membimbing siswa yang mengalami permasalahan dalam mengerjakan LKS dan menemukan konsep baru. Yang ketiga yaitu tahap analisis, yang dimana tahap ini guru meminta salah satu siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya, kemudian siswa lain akan memberikan komentar terhadap hasil diskusi yang telah disampaikan. Setelah itu, guru akan meminta siswa untuk menyimpulkan hasil diskusi yang telah disampaikan. Yang keempat yaitu tahap sintetis, yang dimana tahap ini guru memberikan soal-soal kepada siswa yang berkaitan dengan materi yang telah dibahas sebelumnya. Adapun unsur yang kedua yaitu sistem sosial, di mana model pembelajaran matematika Nisley ini menganut sistem low struktur, yang dimana berpusat kepada siswa. Hubungan guru dengan siswa akan terjadi pada proses pembelajaran, yang dimana dalam hal ini guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri. Di sini guru hanya mengawasi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Adapun unsur yang ketiga yaitu prinsip reaksi. Prinsip reaksi dari model pembelajaran Nisley ini yaitu yang pertama pada tahap alegorasi. Guru dapat berperan sebagai seorang storyteller yang dimana membantu siswa mengingat kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Pada tahap selanjutnya yaitu integrasi, guru berperan sebagai pembimbing dan fasilitator, di mana guru akan membimbing dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu pada tahap analisis, di mana guru akan berperan sebagai narasumber yang mampu memberikan informasi kepada siswa sehingga siswa mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang dialami. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap sintetis, yang dimana guru berperan sebagai pelatih, di mana guru akan memberikan suatu permasalahan yang harus dipecahkan agar mengasah kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran yang telah diberikan oleh guru tersebut. Adapun unsur yang keempat yaitu sistem pendukung. Sistem pendukung untuk model pembelajaran matematika Nisley ini adalah pemahaman dan keterampilan guru mengenai model pembelajaran matematika Nisley. Selain pemahaman dan juga keterampilan dari guru, diperlukan juga kemampuan berpikir kritis siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan berpikir kritis, siswa akan lebih mudah menganalisis keterkaitan materi sebelumnya dengan materi saat ini. Baik, sekian penjelasan materi mengenai pengertian dan juga unsur dari model pembelajaran Nisley. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu situasi ideal dari model pembelajaran matematika Nisley. Dalam suatu pembelajaran, untuk menghasilkan respon, haruslah mengetahui situasi dan kondisi, baik siswa maupun lingkungannya. Situasi ideal untuk melaksanakan model pembelajaran Nisley yaitu yang pertama, yang A, yaitu materi yang akan diajarkan merupakan materi yang dapat dijelaskan secara figuratif. Yang B, situasi kelas yang dimotivasi sebelumnya guna membuat siswa tidak merasa segan untuk bertanya dan belajar sungguh-sungguh. Yang C, peserta didik mampu menggunakan dan mengaitkan kemampuan awalnya dalam proses memecahkan masalah. Yang D, pendidik mampu mengenali serta mengidentifikasi karakter serta kemampuan peserta didiknya. Yang E,
Peserta didik mempunyai motivasi untuk membangkitkan keingintahuan mereka mengenai topik yang akan dibahas. Yang F, dalam proses pembelajaran, pendidik menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami siswa, sehingga materi yang disampaikan diterima dengan baik oleh siswa. Untuk membelajarkan siswa sesuai dengan cara atau gaya belajar mereka, sehingga dengan begitu tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan optimal pada berbagai model pembelajaran yang akan diterapkan. Dalam prakteknya, pendidik harus ingat bahwa tidak ada model pembelajaran yang paling tepat untuk segala situasi dan kondisi. Oleh karena itu, dalam memilih model pembelajaran yang tepat, haruslah memperhatikan kondisi siswa, sifat materi bahan ajar, fasilitas media yang tersedia, dan juga kondisi guru itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi terkait kelebihan dan kekurangan model pembelajaran matematika Knisli. Baik, untuk yang kelebihan model pembelajaran matematika Knisli, itu yang pertama ada memudahkan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian yang kedua, terjadi pergantian tingkat keaktifan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak hanya berpusat pada satu peserta didik saja, tetapi juga di sini akan ada interaksi antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya melalui kegiatan aktivitas kelompok. Kemudian yang keempat, model pembelajaran Knisli ini akan memuat aktivitas eksplorasi, elaborasi, dan juga konfirmasi yang mengandung paradigma pembelajaran. Nah, yang terakhir, kelebihan dari model pembelajaran Knisli ini adalah suasana pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Baik, selanjutnya di sini terkait kekurangan model pembelajaran terdapat beberapa kekurangan dari model pembelajaran ini. Yang pertama, model pembelajaran Knisli ini biasanya kesulitannya itu pada saat awal model pembelajaran ini diterapkan, karena kan setiap guru itu harus menyesuaikan terlebih dahulu terhadap model pembelajaran ini dengan kegiatan belajar siswa di kelas. Kemudian yang kedua, diperlukan waktu yang lama dan juga profesionalitas dari tenaga pendidik untuk mampu menyusun bagaimana konsep pembelajaran di dalam kelas ketika menggunakan model pembelajaran ini. Nah, kemudian yang terakhir, karena model pembelajaran Knisli ini menuntut juga kepada siswa untuk aktif mencari sumber materi melalui diskusi kelompok, ini akan menyulitkan beberapa siswa karena tentunya tidak semua siswa itu mampu berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kelompok tersebut. Nah, jadi sekian kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran matematika Knisli. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azra Zefani Agni dari kelas 3B Pendidikan Matematika dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi model pembelajaran matematika Knisli. Nah, kelompok kami menuangkan implementasi tersebut ke dalam sebuah RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Untuk sekolahnya, SMPN 1 Singaraja dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 7 semester genap. Dengan materi pokok yaitu garis dan sudut dan alokasi waktu pembelajaran yaitu 2 jam pelajaran. Di sini kami menuangkan beberapa kompetensi inti, yaitu yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi dan gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami pengetahuan, faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Lalu juga ada yang keempat, mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan juga dalam ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Lalu yang ke B, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompeten.
Yaitu untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu ada 3. Yang pertama, menemukan konsep sudut. Yang kedua, memahami hubungan sudut berpelurus, berpenyiku, dan juga bertolak belakang. Lalu yang ketiga, ada memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu yang ke-C, kita memiliki tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran matematika Kingsley, peserta didik dapat yang pertama memahami hubungan dua sudut yang saling berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Lalu yang kedua, memahami sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Yang ketiga, yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut-sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Lalu selanjutnya, kita memiliki media, alat, dan sumber belajar. Untuk medianya, kita gunakan PowerPoint atau materi mengenai garis dan sudut. Lalu untuk alatnya ada laptop dan juga Infocus, dan sumber belajarnya kita gunakan buku paket matematika kelas 7, buku LKS Matematika SMP kelas 7, dan juga lembar kerja siswa. Lalu metode pembelajarannya, untuk modelnya jelas kita menggunakan model pembelajaran matematika Kingsley. Lalu untuk metodenya yaitu presentasi, tanya jawab, dan juga penugasan. Untuk kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan pendahuluan selama 10 menit, kegiatan inti selama 55 menit, dan juga kegiatan penutup selama 15 menit. Untuk kegiatan pendahuluannya, seperti biasa kita mulai dengan pembukaan, salam pembuka, dan juga berdoa. Sampai dengan guru memberikan gambaran mengenai hal apa saja sih yang akan dipelajari oleh siswa dan manfaat serta tujuan pelajaran yang akan dipelajari. Lalu selanjutnya masuk ke kegiatan inti, yaitu pertama, guru menyiapkan bahan ajar. Kedua, guru menjelaskan terlebih dahulu setiap poin yang ada dalam materi garis dan sudut dengan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Lalu yang ketiga, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang belum dipahami dari materi yang telah diberikan. Lalu yang keempat, guru akan mempersilakan siswa untuk bertanya terkait materi garis dan sudut. Yang kelima, guru memberikan contoh latihan soal terkait materi, kemudian memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab soal tersebut. Yang keenam, beberapa siswa akan diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya, lalu siswa lainnya diminta untuk mengamati dan memberi komentar terhadap hasil kerja yang telah disampaikan oleh siswa yang lain. Lalu yang ketujuh, yaitu guru akan memberikan kesempatan bagi 1 atau 2 orang siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran saat ini, yaitu dengan materi garis dan sudut yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu setelah siswa mempresentasikan, menyimpulkan hasil pembelajaran saat ini, lalu kita akan masuk ke kegiatan penutup selama 15 menit, yaitu guru akan membimbing peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan pelajaran. Lalu yang kedua, guru akan memberikan tugas terkait materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu tentang garis dan sudut, kemudian meminta untuk seluruh siswa mengumpulkan tugas tersebut paling lambat pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, guru menyampaikan sekilas tentang materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, dan yang terakhir yaitu guru menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa. Nah, setelah guru mengimplementasikan kegiatan pembelajaran tersebut, lalu akan ada penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini terdiri dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan yang akan dinilai oleh guru itu sendiri. Lalu yang terakhir itu ada lembar kerja siswa. Nah, siswa akan diminta untuk mengerjakan lembar kerja siswa ini. Ini ada beberapa soal yang diharapkan dapat melatih kemampuan siswa setelah belajar bersama guru. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi model pembelajaran matematika Kingsley. Baik, implementasi model pembelajaran matematika Kingsley merupakan submateri terakhir yang bisa kami sampaikan. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan kata. Akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.